Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang diputuskan oleh Ketua KPU bahwa pemenangnya itu adalah Prabowo, ini tidak diterima baik kubu Ganjar maupun kubu Amin. Karena Amin maupun Ganjar punya dalil bahwa Pilpres di sini ada kecurangan. Makanya dibuktikan di pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Harapan kita teman di MK, nanti MK bisa meneliti dengan jeli, bisa menganalisa, dan bisa memberikan satu keadilan bagi peserta pemilu di 2024. Karena jelas-jelas ada bukti, ada fakta yang dipegang oleh pihak Amin maupun pihak Ganjar terkait kecurangan di Pilpres 2024. Nah teman, ini ada ilustrasi dari kumparan, ini juga cukup menarik ya. Coba kita lihat beritanya. Ada amunisi gugatan Anies Ganjar ke MK. Kubu Amin saksinya kepala desa, aparat penegak hukum, petugas KPS, masyarakat sipil. Kubu Ganjar ini Kapolda. Tapi belakangan informasinya bahwa saksi yang akan dibawa ke MK oleh pihak Ganjar ini tidak diizinkan oleh pihak Kapolri, beritanya seperti itu. Jadi namanya polisi itu harus satu komando dari atasannya. Misalkan atasan tidak boleh, biasanya bawaannya juga tidak berani, kecuali kalau dia membangkang teman, mungkin mau berhenti atau seperti apa. Nah ini mungkin akan dilakukan. Kemudian yang berikutnya, pembuktian kecurangan. Nih pihak Ganjar ataupun Anies, putusan MK nomor 90 tahun 2023 buka jalan Gibran jadi capres. Berikutnya, pembagian bansos mempengaruhi preferensi pemilih. Ketiga, politik uang 1-2 juta per orang. Nah ini pembuktian kecurangan. Nah kalau ada bukti, ada saksi, maka ini sah teman, bahwa Pilpres kemarin itu ada kecurangan. Karena itu memang harus dibuktikan di Mahkamah Konstitusi nanti. Kemudian survei yang jadi alat pembangunan opini publik, ini menurut dari pihak Anies. Kemudian dari pihak kubu Ganjar ini mobilisasi aparat. Kemudian tujuan gugatan pemungutan suara ulang diskualisi 02. Jadi 02 ini didiskualifikasi. Ini adalah tujuan dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi lagi-lagi teman, tergantung dari pembuktian nanti, karena pihak yang diadukan ada pihak KPU dan mungkin akan menyeret pihak kepala negara atau ke Jokowinya temannya, bisa mungkin begitu. Gugatan pihak ke-1 itu KPU, kedua adalah Jokowi. Nah teman, ada hal yang juga cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD terkait makna gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun mungkin nanti teman, dalam gugatannya itu belum tentu menang dari pihak Mahfud atau pihak dari Pak Anies Baswedan, tetapi semua itu kan harus diupayakan teman. Kalau kita melihat kecurangan, masa kita diam? Maka kita harus berbuat sesuatu agar tidak terjadi kecurangan yang berikutnya. Maka dia melakukan gugatan, walaupun mungkin teman, kemungkinan itu bisa menang dan juga bisa mungkin kalah. Nah teman, coba kita dengar apa yang disampaikan Pak Mahfud tentang makna gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saudara, soal gugatan itu sebenarnya begini. Kita ini melakukan reformasi karena ingin membangun negara ini sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampai belasan tahun itu bagus. Demokrasi dan hukum kita lumayan lah bagus. Paling tidak dari sudut institusionalisasi. Tetapi pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal, karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini.
di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun. Meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya politik gentong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu. Kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat, dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas, ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir, agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menjaga Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi, benar, berkeadaban dan berkeadilan, juga berhukum dengan benar. Itu saja. Makasih. Cukup jelas teman apa yang disampaikan Pak Mahfud MD, bahwa gugatan ke Mahkamah Konstitusi tujuannya bukan untuk cari menang, tetapi untuk mewariskan sejarah terkait penegakan hukum agar demokrasi hukum itu tidak dirusak, sehingga demokrasi ke depan ini akan menjadi lebih sehat dan lebih baik. Karena menurut Pak Mahfud, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling brutal. Kenapa begitu? Karena terdapat banyak kecurangan. Nah, kecurangan-kecurangan yang disampaikan pihak 01 maupun 03 memang itu akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Dan kita harus ingat teman, sekelas Pak Mahfud MD itu adalah pernah menjadi ketua MK. Artinya Pak Mahfud tahu betul terkait di Mahkamah Konstitusi. Juga di pihak Amin itu juga ada mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi di dua pihak ini ada mantan ketua MK. Jadi ini bukan main-main teman. Artinya masing-masing kubu ini sudah punya bahan teman untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah teman, kali ini juga ada pernyataan yang juga cukup menarik dari Roy Suryo terkait kecurangan-kecurangan. Nah, kita tonton video yang satu ini. Apa yang pernah saya katakan di SCTV ini pada kesempatan dulu itu tidak bohong, terbukti sekarang. Dan artinya meskipun dengan berbagai intimidasi dan pengancaman yang saya alami, ya gitu, ada pelaporan, ada kemudian dikatakan hoax, kemudian disebarkan video saya ditangkap, ya, wah jahat sekali, ya gitu. Tapi waktu itu awal-awal itu saya udah bilang bahwa ini servernya cloudnya ada di luar negeri, saya tunjukkan IP-nya 170 sekian, dan akhirnya ya saya harus bilang dengan bahasa yang sering kita dengar, Gusti Allah Subhanahu wa taala itu tidak sare. Allah itu tidak tidur, ya. Tuhan itu tidak membiarkan umatnya itu kemudian berjuang sendiri, tidak. Pasti akan ada bantuan yang tidak kita tahu, yang pasti ada, meskipun mungkin itu harus kita mengalami suatu perjuangan dulu. Tapi saya percaya itu Pak Gun dan Pak Rudi, dan itulah mulai terbukti sekarang. Nah, akan halnya apakah itu nanti bisa berpengaruh kepada hasil pemilu 2024 ini? Nah, itu sekarang tergantung bagaimana political will dari teman-teman yang punya kuasa untuk menjalankannya. Saya sudah bukan siapa-siapa lagi. Saya hanya masyarakat biasa yang kebetulan punya sedikit pengetahuan yang bisa saya sampaikan ketika melihat ketidakberesan di pemilu ini. Mulai dari alat yang saya tunjukkan pada diskusi kita yang pertama dulu, ya, alat bantu. Bukan hanya Sirekap tuh alat bantu ngitung, ya. Calon
salah satu calon saja ketika debat pakai alat bantu juga untuk supaya diteriakin oleh belakangnya gitu ya. Itu kan sudah kecurangan sebenarnya ya, dan waktu itu pun rame juga disebut, saya juga di show juga, dilaporkan juga ya. Tapi kan artinya hal-hal kayak gitu mulai dari hal yang sederhana kalau dibiarkan ini memang bisa menjadi besar, dan ujungnya apa? Ya kita malu. Kemarin minggu yang lalu di Jenewa itu di sidang terhormat United Nation, di sidang terhormat PBB di Komnas HAM, salah seorang delegasi dari Senegal ya, Boyd namanya, waktu itu mengatakan kalau pemilu di Indonesia itu tidak netral gitu, karena ada indikasi, bukan indikasi, dia ada bukti gini. Dan tidak hanya itu Pak Gun dan Pak Rudi, sekarang ini hampir tiap minggu media-media asing, The Economist, The Guardian, kemudian yang lain itu juga menerbitkan artikel yang polanya sama, ada soal MK, ada soal keluarga, ada soal intimidasi dan sebagainya. Malu kita gitu loh. Jadi kalau kita sendiri bisa menertawakan ketika negara Rusia yang katanya yang menang Putin dan kita ikut menertawakan, itu nggak benar loh, ya kan dibalik juga bisa gitu. Kita juga bisa ditertawakan juga atas pemilu kita. Kok kita mau gitu, kok kita tidak punya malu. Senior-senior kita, para guru besar, profesor dari berbagai kampus sudah bicara. UGM, UI, UNAN, UNJ, kemudian juga Andalas tadi sudah saya sebut ya, kemudian kampus yang lain, Unhas ya, yang lain juga sudah pada bicara, speak up. Kok itu dianggap angin lalu, dianggap itu itu cuman pernik-pernik, riak-riak demokrasi. Aduh, itu bukan riak, itu justru inti dari hidup manusia. Manusia itu hidup diberkati pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, otak kiri untuk berpikir seru, otak kanan untuk kreatif, itu digunakan untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan, bukan untuk berbuat kecurangan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang cukup menarik dari Roy Suryo mengungkap masalah IT KPU yang ada di Alibaba kemarin. Jadi Roy Suryo mengungkap bahwa servernya di Alibaba nitip di sana IP-nya, dan awalnya orang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Roy Suryo. Tapi nyatanya hari ini sudah terungkap bahwa memang betul, dan itu diakui oleh KPU, servernya kemarin itu ikut di Alibaba. Nah, itulah teman-teman yang kita lihat dari Roy Suryo. Dan nanti akan dibuka secara lebih gamblang teman di Mahkamah Konstitusi, ini akan lebih menarik. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.